nggak usah khawatir sama AI. Jadi AI itu kalau dibilang bakal menggantikan manusia, itu saya rasa sih enggak gitu, karena tujuan dari AI itu sendiri kan untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu loh. Kalau manusianya dihilangkan, dia mempermudah siapa, kayak gitu kan jadinya. Halo semua, wah akhirnya kita ketemu lagi. Balik lagi di Data Talks by Algoritma. Ini adalah podcast tentang data science dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Dan pastinya saya Maggie Logan dari Algoritma. Seperti biasa saya gak pernah sendirian. Kali ini saya bersama seseorang. Boleh kenalan dulu, hai. Hai, perkenalkan nama saya David. Saya dari Algoritma juga sama kayak Maggie. Di Algoritma saya sebagai Data Science Trainee. Oke, nah David, hari ini bahasannya seru karena ini mengenai kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, yang mana sebenarnya sempat jadi hot topic ya di tahun 2017 sampai 2018 kemarin. Iya, betul. Dan masih berlanjut terus karena ya sekarang udah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar, brand-brand ternama yang kita tahu kayak Amazon mengeluarkan Alexa. Lalu juga akhirnya Google fokus di Google Asistennya. Iya, betul. Dan iklannya tuh udah di mana-mana. Mana-mana. Akhirnya orang udah mulai paham sama yang namanya, wah ini kali ya yang namanya AI. Nah, boleh dijelasin dong David, sebenarnya secara sederhana AI itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya secara sederhana yang bisa kita tangkap bareng-bareng nih, AI itu sebenarnya teknologi yang dapat mengerjakan pekerjaan manusia secara spesifik, kayak gitu. Yang bertujuan tuh untuk mempermudah pekerjaan manusia, kayak gitu sih. Mungkin kalau kita lihat paling kerasa sih kayak di stasiun tuh, kan dulu bayarnya beli tiket sama orang ya. Betul. Sekarang udah sama mesin. Nah, itulah salah satunya tuh yang paling sering kita lihat lah. Oh, jadi mesin penjual tiket atau cetak tiket di stasiun itu sebenarnya salah satu bentuk sederhana dari AI itu sendiri. AI sendiri yang sederhana lah bisa kita bilang. Nah, untuk orang Indonesia sendiri mungkin tidak semuanya paham atau mengerti dengan kata-kata AI atau kecerdasan buatan. Kira-kira kalau misalnya di Indonesia, menurut David itu boomingnya pas kapan? Sebenarnya kalau dilihat boomingnya sebenarnya udah mulai terasa ya dari sekarang boomingnya bisa kita lihat mungkin dari banyak, tadi udah dibilang Google kan ya. Mungkin itu kalau Google masih orang luar tapi kita masih merasakan, belum sebagai sudah mulai menggunakan belum sebagai yang membuat gitu. Kalau kita lihat, kita sebenarnya udah mengimplementasikan itu. Kalau dilihat mungkin di kampus-kampus itu mereka sudah membuat penelitian seperti itu. Kayak misalnya deteksi kebakaran hutan, kayak gitu-gitu, tentang pembuatan obat-obat yang lebih efisien kayak gimana. Sebenarnya itu udah diterapkan di bidang kajian-kajian di universitas gitu. Tapi kalau untuk yang dirasakan di masyarakat, mungkin yang paling gampang dirasakan, contohnya platform untuk kita ngedengerin ini di Spotify misalnya. Itu untuk recommendation musik selanjutnya itu udah menggunakan AI itu di situ. Ya, padahal kita udah menggunakan Spotify tapi tanpa kita sadar sebenarnya di belakang itu ada AI yang bekerja. Atau gitu. Mungkin ketika kita menonton YouTube, recommendation video berikutnya gitu ya. Feed yang kita dapatkan tuh biasanya yang sering kita tonton. Misalkan sering nonton tutorial make up atau mungkin video-video konyol tuh biasa rekomendasinya sama behavior kita. Betul banget. Nah, ini kan yang zaman sekarang. Coba kita mundur ke belakang, ke zaman dulu nih. Kapan sih sebenarnya istilah artificial intelligence ini diperkenalkan? Jadi sebelum diperkenalkan si AI ini, jadi pada masa zaman Perang Dunia Kedua, ada seorang computer science dari Inggris, namanya itu Alan Turing. Dia itu membuat sebuah mesin yang dapat memecahkan sandi rahasia dari tentara Jerman Nazi kayak gitu. Itu yang akan menjadi landasan artificial intelligence dan juga ke komputer modern selanjutnya hingga berkembang sampai sekarang. Nah, lalu itu berlanjut sampai pada tahun 1951. Jadi penelitian tentang AI itu udah mulai berkembang, dan pada waktu itu ada sebuah mesin yang diciptakan yaitu bernama Ferranti Mark I. Jadi mesin itu tuh bisa mastering permainan catur.
catur yang 5 baris jadi, yang siapa duluan jadi. Nah kayak gitu. Jadi AI itu udah mulai dibuat pada awalnya untuk main game itu dulu tuh. Kayak gitu diimplementasikan dalam mesin itu. Wah, ini kayak pernah denger deh. Seperti film ya. Kalau nggak salah nama filmnya itu The Imitation Game. Ya betul banget. Berarti itu based on kisah nyata. Iya. Si Alan Turing ini dia menciptakan sebuah mesin yang bisa nge-decrypt dari sandi rahasianya orang Jerman. Oke, itu seru banget sih yang filmnya. Kalau nggak salah Alan Turing ini juga bisa disebut bapak komputer ya? Ya betul. Oke, nah dari awal mula untuk memecahkan kode, terus akhirnya juga untuk menciptakan permainan catur yang melawan. Jadi konsepnya gimana sih, dia melawan dirinya sendiri atau gimana? Jadi konsepnya di mesin itu tahun 1951 ya, masih awal banget. Jadi kayak semacam dia bikin game salah kayak kan kalau game-game sekarang AI-nya udah jago-jago banget kan. Ya, jadi sana tuh kayak kita lawan komputer lah ibaratnya kayak gitu sih. Ya pada masa itu tuh pasti itu sebuah kemajuan ya. Tahun 1951 kan. Wah, Indonesia baru 6 tahun tuh merdeka. Wah, tapi ini saya pernah baca artikel nih, Fit. Kalau misalnya sebenarnya tentang artificial intelligence itu sudah ditemukan di abad 17. Nah, ini menarik sekali nih karena ternyata di tahun 1700-an ilmuwan matematika dunia itu udah mulai menciptakan AI. Coba kalau kamu sebagai seorang pelaku yang ada di dunia artificial intelligence data science, gimana sih pendapatnya? Bener nggak sih tahun 1700-an? Oke, mungkin kalau kita lihat ya tadi komputer aja gitu kan baru mulai tercipta di Perang Dunia Kedua yang mana itu tahun 1940-an ya. 1950 ya. Iya, kayak gitu. Sedangkan tadi dibilang abad ke-17. Mundur 200 tahun. 200 tahun sedangkan komputer belum ada gitu. Mungkin kalau dibilang AI secara diimplement itu kayaknya enggak, tapi kalau konsep-konsepnya karena balik lagi kan AI ini kan di belakangnya dia ada math, statistik. Kalau dibilang abad ke-17 itu udah mulai bisa dibilang seperti itu karena yang namanya math sama statistik itu udah berkembang jauh sebelum AI itu mulai happening sekarang, seperti itu sih. Oh, jadi memang bisa dibilang ya udah ratusan tahun yang lalu mulainya betul karena konsep dasarnya matematika itu sendiri. Wah, ini seru banget nih. Jadi mungkin pendengar kita yang ngerasa pengen juga berkontribusi membuat AI atau mungkin masuk ke dalam ranah itu, berarti harus belajar matematika ya secara tidak langsung. Itu wajib banget sih, matematika, statistik. Nah terus kalau belajar matematika sama statistik aja tuh masih belum bisa diimplementasikan kan. Makanya butuh yang namanya field computer science supaya dia tuh bisa mengimplementasikan pengetahuan matematika dan statistiknya ke dalam komputer kayak gitu. Yang mana sebagaimana kita tahu irisan dari kedua mereka adalah machine learning kayak gitu. Balik lagi sih ke machine learning jadinya. Ini kita masih berkutat di zaman dulu, Fit. Kalau misalnya istilah AI pertama kali nih, istilah akhirnya diumumkan ke seluruh dunia, artificial intelligence itu pertama kali dikenalkan di publik itu kamu tahu nggak kira-kira tuh kapan? Oke, jadi beberapa artikel yang pernah saya baca, jadi pada tahun 1956, jadi ada beberapa orang seperti Alan Newell, Steve Xiao, dan Herbert Simon. Jadi dia membuat sebuah program, nama programnya itu adalah logic theory. Kayak gitu. Nah, program itu dipaparkan atau dipresentasikan pada sebuah acara yang bernama Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Jadi, logic teori itu apa sih? Jadi itu sebuah program yang didesain untuk meniru keterampilan manusia dalam menyelesaikan masalah. Pengembangannya itu waktu itu dibiayai nama Research and Development suatu corporate kayak gitu. Nah, jadi dari acara tersebut karena acara umum dan publik, betul. Itulah istilah resmi si artificial intelligence diperkenalkan ya. Itu ya, sekitar 53 tahun lalu dan sekarang terus berkembang dan harapannya sih pesat. Indonesia bisa ngikutin ya perkembangannya. Nah, kalau misalnya contoh di kehidupan kita sehari-hari kan tadi udah dijelasin. Yang paling dekat di kita adalah misalkan YouTube, terus juga Spotify atau mungkin platform-platform digital lainnya. Nah, e-commerce sendiri kan suka banget tuh sekarang belanja di buka titik-titik atau di toko pet titik-titik. Nah, itu sebenarnya AI kalau untuk mereka sendiri digunakan apa sih untuk membantu kita nih sebagai customer? Oke, banyak banget sama seperti YouTube dan lainnya, dia mereka nampilin product recommendation-nya, ya kan. Terus mereka juga pelajarin behavior kita, yaitu misalnya kita itu cenderung bayar listrik atau apa-apanya itu kira-kira tanggal berapa sih?
Oke. Nah, misalnya mendekati tanggal gajian. Nah, di situ tuh dia mulai tuh ngeluarin promo-promo. Oh, ya kan kalau ya? bayar listrik dengan platform itu bisa dapat cashback misalkan. Nah, kayak gitu kan. Jadi sekarang tuh lebih sering kayak perang cashback kan, si buka titik-titik misalnya masih toko titik-titik atau sama siapa titik-titik gitu kan, mereka perang cashback atau perang sesuatu lah yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, sebelum mereka mengambil keputusan itu, mereka harus nganalisis kan, ya itu di belakangnya pakai AI sebenarnya. Iya, dan analisisnya harus akurat karena based on data. Iya, behavior gitu ya. customernya kayak gimana. Oh, pantes. Kadang-kadang aku tuh kalau buka satu section gitu ya di e-commerce nih, pas aku close, terus aku buka berita lainnya di browser, tiba-tiba iklan. Nah, bener. ini sering jadi pertanyaan nih. Perasaan aku nyari jaketnya kemarin deh, kok tiba-tiba ada iklan yang nawarin jaket-jaket murah gitu. Iya. Nah, jadi itu gimana? Jadi gini, balik lagi. Jadi aktivitas yang kita lakukan di gadget kita, di handphone kita, di laptop kita, selama kita misalnya login, misalnya di Google, pakai Google kayak gitu, behavior kita tuh dibaca sama mereka. Kita tuh lagi butuh apa sih gitu. Kita buka-buka ini. Nah, makanya iklan sekarang itu iklannya disesuaikan ke customer yang memang membutuhkan. Jadi ibaratnya dengan AI sendiri, iklan itu lebih tepat tujuan lah ibaratnya gitu. Iklan itu benar-benar disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi nggak random lagi. Kalau kayak dulu gitu. kan ya iklan makanan burung aja aku bisa terima gitu ya. Tapi sekarang memang berarti dia bisa ngebaca Maggie adalah seorang cewek muda, dinamis dan energik, yang suka belanja make up, single gitu ya. Iya, single. Oh, jadi sebenarnya tanpa disadari dengan kekuatan AI ini, betul. Bisa membuat targetnya itu lebih tepat sasaran. Orang pun jadi lebih mau membeli. Sebenarnya serem juga sih kalau dipikir-pikir, Fit. Kalau aku sebagai orang awam ya dan dengar teman-teman ngobrol, mostly mereka juga rata-rata agak ketakutan sih. Tiba-tiba di explore Instagramnya itu berbau hal-hal yang dia cari di platform lain. Nah, itu dia baca datanya itu dari mana? Apakah ada kesinambungan si Instagram ini membayar Google Chrome misalkan atau gimana sih? Itu kamu pernah bahas nggak sama teman-teman kamu tentang hal kayak gitu? Kalau mereka sampai ke tingkat kerjasamanya, saya mungkin kurang terlalu ke situ ya. Mungkin korelasinya dari mana gitu? Tapi yang pasti mereka itu kan pertama data collection. Jadi data collection itu sebenarnya data itu nggak hanya bentuk yang tabular yang biasa dilihat di Excel mungkin sama orang-orang. Nggak. Data itu bisa kayak misalnya jumlah klik kita pada lokasi handphone kita tertentu, atau jumlah gambar-gambar gitu kan. Kadang kalau kita lihat, kalau kita suka sama gambar itu kita lebih lama kan ya di situ. Oh iya benar. Ya kan, misalnya kita nggak terlalu suka sama gambar itu, kita scroll aja terus, ya kan? Scroll. Tapi kalau misal aku suka sama gambar itu, produk itu aku akan lihat lama. Iya, betul. Nah, dari situ kan kita bisa dipelajarin tuh, oh orang ini tuh ngelihat gambar-gambar yang seperti ini tuh lama, ya kan? Oh berarti dia ada ketertarikan nih dengan gambar-gambar seperti ini. Terus dideteksi lah gambar itu gambar apa sih? Terus dicari gambar-gambar yang misalnya sama. Gambarnya lipstick gitu. Misalnya lipstick, misalnya Maggie kan di e-commerce lihat lipstick, terus di lama di zoom gitu, terus lihat lagi. Nyari yang murah nih, yang master seller, lihat testimoninya ya kan. Atau nyari yang cashback gitu. Nah, dilihat lama-lama dia kan akan menangkap kan polanya. Oh, ternyata dia memiliki pola, misalnya dilihat rentan waktunya 30 detikan setiap gambar. Diidentifikasi itu gambar apa, dicarilah gambar-gambar yang mirip-mirip itu, barulah oh ini nih yang akan diiklankan ke Maggie gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang serem, mungkin kalau orang awam ngelihatnya serem ya. Betul. Tapi kalau kita balik lagi, itu justru membuat kita menjadi kerja lebih efisien. Kayak gitu. Jadi iya sih. Gini, kayak misalnya kita pengen posting iklan tertentu. Jadi misalnya kita tinggal daftarin aja iklan kita. Misalnya saya punya iklan lipstick gitu kan. Saya tinggal kasih Google nih, saya pengen iklanin lipstick. Terserah kamu, biarin kamu aja yang bekerja. Nah, si Google kan udah punya datanya siapa-siapa aja yang harus dikasih iklan lipstick ini. Nggak mungkin dong saya dikasih iklan lipstick gitu kan. Betul. Itu makanya jadi lebih tepat sasaran lah kayak gitu. Ditambah ketika Google udah tahu nih siapa-siapa aja yang akan dikasih iklan lipstick. Nah, saya sebagai si penjual lipstick misalkan akan terima impact yang bagus karena bisa jadi penjualan langsung meningkat. Ya, betul banget. Karena tepat sasaran, kurang lebih seperti itu ya. Iya, betul. Dan sebagai konsumen pun sebenarnya terbantu. Betul. Nggak perlu takut karena nggak usah memakan waktu di depan komputer atau depan handphone untuk nyari sesuatu. Udah langsung bisa direkomendasiin. Tinggal kita serahkan aja sama si Google.
Wah, ini pemain besarnya masih ya kita tahu ya, Google, masih, Apple, Huawei kayaknya udah mulai. Ini seru banget Fit masalah AI ini karena apa ya? Sebenarnya ada ketakutan juga sih kita digantikan sama robot. Cuman memang untuk beberapa orang gambarannya tuh robot yang benar-benar hardware-nya kayak Robocop gitu ya. Padahal sebenarnya bukan robot yang seperti itu ya Fit ya. Enggak. Tapi memang programnya aja atau gimana sih bentuknya? Jadi sebenarnya AI itu mungkin karena film-film kayak yang udah film science fiction ya. Science fiction yang mungkin bisa dibilang bukan terlalu melebih-lebihkan ya, tapi emang wajar ya kalau film melebih-lebihkan kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau kita takut sama AI yang dalam bentuknya robot, kita terus kayak menghindari AI, sebenarnya tanpa kita sadar keseharian kita juga udah terbantu dengan AI. Mungkin saya ngambil contoh sedikit. Kalau kita takut dengan AI, saya lihat beberapa tahun terakhir ini kan lagi marak banget ya e-commerce, betul. jualan-jualan online. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang kayak toko-toko itu udah mulai sepi karena orang lebih tertarik belanja online. Betul. Mungkin orang mikir situ, wah ini pekerjaan-pekerjaan yang di mall-mall itu bisa tersingkirkan nih dengan AI seperti ini gitu. Tapi enggak, justru itu memunculkan penjual-penjual baru kan sebenarnya. Oh iya, betul juga. Ya kan, penjual-penjual baru di e-commerce itu. Itu yang pertama yang muncul. Yang kedua yang muncul apa? Barang itu nggak mungkin dong datang dengan sendirinya. Pasti harus ada yang nganter dong. Iya, ada yang kurir. kan, ada yang produksi. Iya, betul. Kurir itu kan juga makin muncul dong. Biasanya misalnya tukang pos biasanya cuma nganterin surat atau barang-barang yang gitu-gitu, dokumen. Tapi sekarang kayak benda-benda yang besar-besar kayak misalnya lemari kayak gitu-gitu tuh bisa sampai diantar ke rumah kita. Padahal kita belinya lewat handphone kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya bukan AI itu menggantikan pekerjaan manusia, tapi dia kayak lebih mengkonversi lah. Jadi yang pekerjaan yang zaman dahulu, yang misalnya yang sistematis, itu digantikan. Jadi yang sistematis itu yang berulang, itu digantikan dengan AI dan muncullah pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Karena pada basicnya justru tetap butuh kekuatan manusia kan ya. Tetap butuh manusia. Mungkin kalau hal-hal sekedar hitung stok atau mungkin ternyata yang bersifat repetitif dan administratif kayak input itu bisa digantikan gitu ya. Cuman ternyata dengan AI ini justru memunculkan bidang baru dan harusnya nggak usah takut. Iya, nggak usah takut. Jadi yang paling benar sih emang balik lagi ya, kita bagusin diri kita. Iya, betul. Karena istilahnya ketika satu orang itu Fit, biarpun dia misalkan dia nggak kuliah matematika deh atau dia tidak berkuliah sekalipun, tapi ketika dia tahu apa yang akan dihadapi di masa depan, dia bisa belajar skill yang lebih, misalnya kurang lebih gitu ya. Pasti. Aduh, kira-kira ini podcast bisa digantikan nggak ya robot? Jadi yang siaran robot aja. Kayaknya masih lebih menarik kita sih. Oke. Iya. Dan Fit, itu kan berarti salah satu industri yang terbantu adalah industri e-commerce, terus juga industri advertising ya, lalu juga industri retail terbantu juga pastinya karena dia jualannya jadi makin banyak channel jualannya. Nah, kira-kira industri apa lagi sih yang terbantu? Dari manufaktur mungkin itu yang sulit tuh pabrik gimana? Sebenarnya kalau dibilang dengan implementasi AI, siapa yang paling terbantu? Yang paling terbantu adalah yang menggunakan sih lebih tepatnya. Mau di bidang apapun itu, selama misalnya kita bisa menggantikan pekerjaan yang repetitif yang tadi dibilang kayak gitu dengan AI, otomatis itu akan mempermudah industri kita. Kayak gitu, lebih mempercepat. Saya misalnya ambil contoh yang tadi di kereta api kayak gitu kan ya. Kenapa saya ngambil contoh itu? Karena saya setiap hari naik kereta api kayak gitu kan. Setia ya? Pelanggan setia. Dan pengajarnya kereta api juga kebetulan ya. Ya, jadi kalau dilihat misalnya kita tarik waktu 10 tahun terakhir itu stasiun-stasiun masih jarang banget itu yang ada mesin-mesinnya. Terus awal-awal muncul mesin tiket, semua orang masih pada takut di situ. Saya ingat banget dulu di stasiun Bogor itu mesin tiket itu cuma 3, sisanya tuh masih manusia semua. Dan yang ke mesin itu masih pada takut semua orang. Kenapa? Ya karena takut lah masukin duit tiba-tiba keluar kartu kan. Kalau nggak keluar, takut error juga takut error. Kalau misalnya tiketnya nggak keluar atau gimana-gimana, jadi orang tuh lebih banyak takutnya. Tapi mungkin tipikal orang Indonesia ya harus dipaksa. Jadi sampai harus dipaksa, akhirnya tadi yang 3 mesin, sisanya orang, sekarang dibalik, yang orangnya cuma 3, sisanya mesin. Jadi orang mau nggak mau harus main ke mesinnya nih. Dan bahkan mesinnya itu ada satpam yang ngarahin ya. Ada yang ngarahin ya. Jadi sebenarnya AI itu tuh udah ngebantu kita banget. Cuman karena masih kitanya aja yang terlalu takut gitu ya. Padahal dengan adanya AI itu yang namanya beli tiket bisa lebih cepet banget gitu kan. Bahkan kalau masuk, kalau dulu tuh kertasnya disobek ya kan ya, tiketnya sobek, sekarang tinggal tap kayak gitu-gitu. Iya, betul. Terus kalau sekarang belanja tinggal scan dapat cashback lagi kan. Kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan industri yang paling diuntungkan yang mana, yang
ya industri yang diuntungkan adalah industri yang sudah menerapkan AI itu tersebut. Kayak gitu sih. Nah, tapi saya penasaran yang masalah balik ke pabrik tadi. Karena pabrik itu kan identik sama buruh dan pekerja yang banyak. Kira-kira itu bisa diterapin di mana ya, Fit? Apakah mungkin di mesin-mesinnya? Karena kan satu pabrik, misalkan dia untuk proses produksi butuh 6 mesin. Nah, kira-kira apa nih yang bisa digantikan dari situ? Atau mungkin dibantu dengan artificial intelligence misalkan? Kalau misalnya mungkin yang paling langsung kebayang adalah si buruh pabriknya digantikan dengan mesin produksi kayak gitu-gitu. Mungkin di sini nih banyak yang khawatirnya karena mungkin dari misalnya 20 buruh bisa digantikan hanya dengan satu mesin. Berarti makin banyak dong orang-orang yang tergerus gitu kan. Betul. Itu yang mungkin paling sering dibayangkan adalah si buruhnya langsung diganti. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke bisnisnya, jadi kita nggak usah lihat di sisi buruhnya dulu. Misalnya kita lihat dari sisi marketingnya, strateginya, itu kita bisa tahu tuh pabrik misalnya pakaian gitu ya. Oh ternyata celana-celana yang seperti ini itu dia demand-nya tinggi pada kondisi tertentu. Misalnya baju koko itu demand-nya tertinggi pada Lebaran. Untuk produksinya dia bisa efisien. Anggaplah kita produksinya tetap menggunakan buruh itu ya, tapi kita bisa mengoptimalkan, kita bikin baju kokoh itu mepet-mepet hari ini aja nih. Jadi lebih ke analisisnya itu udah menggunakan AI. Walaupun produksinya masih menggunakan manusia kayak gitu. Jadi dan kayaknya di Indonesia juga masih agak panjang ya perjalanan menuju masih panjang. Buruh digantikan robot ya. Masih panjang banget karena yang pertama itu pasti cost-nya mahal banget gitu kan. Kalau langsung diganti sekaligus kayak gitu. Jadi tapi kalau kita berbicara dari bisnis strateginya itu kalau sekarang masih mungkin banget kayak gitu untuk menerapkan AI dari segi bisnisnya. Oh iya. Wah, makanya belajar di algoritma. Iya betul. Selipan. Wah, iya seru. Nah, ini kan kita udah bahas ya secara sehari-hari, terus juga udah dapat nih gambaran memang kecerdasan buatan. Nah, kira-kira apa sih yang dibalik itu sebenarnya? Boleh diulang lagi ilmu apa aja atau ketika dia mau nyemplung ke AI, dia harus ngapain, belajar apa? Boleh. Mungkin ini udah dijelaskan di podcast sebelumnya sama teman-teman saya yang lain dari algoritma. Jadi AI itu kan kalau kita buat lingkaran, itu lingkaran yang paling besarnya tuh. Betul. Nah, di dalam lingkaran paling besar itu ada yang namanya machine learning. Jadi machine learning itu cara untuk melakukan AI-nya. Cara untuk melakukan AI. Kalau misalnya saya bilang lagi tadi, AI kan itu teknologi yang mempermudah manusia. Nah, gimana sih teknologi itu mempermudah manusia? Lewat machine learning. Machine learning. Kayak gitu. Nah, jadi di machine learning inilah kita melakukan namanya pembuatan model, evaluasi model untuk apa? Untuk mendapatkan AI yang benar-benar dibutuhkan sama manusia. Kayak gitu. Jadi dan machine learning ini apa? Mungkin ada beberapa yang belum dengar podcast kita nih. Jadi dijelasin dulu dikit aja. Machine learning ini adalah sebuah ilmu yang irisan antara math dan statistik dengan computer science gitu. Jadi kalau math dan statistik aja kan masih sulit nih diimplementasikannya dengan zaman sekarang yang apa-apa udah teknologi gitu. Betul. Kan. Makanya butuh field computer science untuk implementasinya, ya, untuk betul. Apa ya, komennya gitu ya. Wow, berarti memang harus belajar dari data science dulu. Iya, betul. Dimulai dari belajar data science, belajar machine learning, baru belajar machine learning. Nah, kita baru bisa menciptakan si artificial intelligence. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini juga ada satu nih yang menarik, Fit, yang sering dipakai, udah mulai booming di Indonesia, chatbot. Oke, chatbot. Chatbot tuh bagian dari AI apa machine learning? Ya kalau dibilang bagian dari AI, iya, bagian dari AI. Tapi kan cara bekerja di belakang itu pakai machine learning. Kayak gitu. Chatbot kan cukup serem sih, kita ngobrol bukan sama orang gitu kan ya. Iya sih, apalagi zaman dulu sebelum ramai seperti sekarang, Simi. Iya, Simi itu pakai. Itu bagian mesin AI, itu AI bukan? Iya, dia mungkin AI tapi masih sederhana ya. Dulu jadi, kan ya. Jadi tapi dia belum fleksibel. Tapi kalau saya lihat kayak di Microsoft tuh dia punya chatbotnya namanya Rina deh kalau nggak salah gitu ya. Wah, itu bahkan bisa dibilang serem sih. Serem dalam artian kita kayak ngobrol sama orang beneran gitu loh. Dan bahasanya juga dia nggak kaku. Dia kalau misalnya kayak bahasa sehari-hari kayak udah pakai gua lu kayak gitu-gitu. Oh iya. Ini Rina anak Jaksel kali nggak? Serius. Jadi bahkan waktu itu gua pernah ini sih datang ke kayak seminarnya Microsoft gitu. Jadi orangnya itu orang yang salah satu kontribut di Rina itu, dia bilang gini. Jadi ada orang yang chatan sama Rina itu 20 jam dalam satu hari. Terus pacarnya tuh sampai nyangka Rina itu orang beneran gitu loh. Padahal Rina itu chatbot. OMG, wow, itu berarti yang pinter ininya ya, saintisnya ya, data saintisnya ya. Dia yang bikin itu ya. Nah, terus mungkin orang mikir gitu kan, itu gimana sih dapatnya gitu ya.
based on data semua, balik lagi. Dan data itu bukan hanya yang baris kali kolom aja ya. Data itu teks kita, cara kita ngetik, behavior orang Indonesia ngetik tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu loh. Bahkan jam berapa aku nutup sosial mediaku, iya, malam-malam misalnya buka nontonin YouTube karena nggak bisa tidur, itu juga itu sebuah data ya. Data. Dan mereka bisa ngecek, oh ternyata si Maggie ini orangnya insomnia misalkan. Nah, dari situ ya. Betul. Wah, keren tapi serem tapi keren. Wah, bingung keren, ya. Tapi serem. Tapi kalau misalnya aku sering dengar obrolan teman-teman nih, Fit, kayak ini aku sebagai orang awam aja ya, cuma mendengarkan aja. Ada yang namanya natural language processing, terus ada image recognition gitu ya, ada face recognition. Nah, ini benar nggak sih kalau misalnya natural language processing bagian dari machine learning? Jadi kita ngajarin mesinnya bahasa sehari-hari ya, yang sesuai sama manusia. Iya, jadi sebenarnya natural language processing itu lebih kayak komputer untuk memproses semacam kayak tulisan, suara, kayak gitu. Jadi mungkin orang mikir gitu kan, ini suara gimana bisa diolah gitu kan? Ya dilihat dari frekuensinya kayak gitu, tinggi rendahnya nada atau segala macam. Itu kayak gitu. Berarti Google Assistant, iya, dia juga pakai natural language processing gitu di kan? Dalamnya ya? Iya betul. Terus kalau yang kunci handphone yang face unlock, itu berarti pakai AI juga? Iya, pakai AI juga. Dia harus mengenal tuannya, kalau nggak dia nggak buka. Kalau nggak HP kita diambil nanti kan. Oke. Wah, seru banget. Ini sebenarnya uniknya bisa dibilang film-film science fiction zaman dulu, kayaknya pelan-pelan udah bisa terrealisasi nih ya. Iya, dari betul. yang kalau zaman dulu film Matrix misalkan, atau mungkin Charlie's Angels yang pakai retina, atau ngasih yang kode-kode tuh pakai sensor-sensor khusus, ternyata memang bisa diwujudkan ya. Bisa diwujudkan. Nah, kalau di Indonesia menurut David, berapa tahun lagi nih kita udah bisa menikmati kecanggihan-kecanggihan seperti di luar negeri deh? Oke, mungkin kalau bisa dibilang kalau kayak China, Amerika, apalagi China, mereka China cepet banget lagi. Wah, mereka benar-benar research-nya tuh kenceng banget. Betul. Research-nya. Kalau Indonesia mungkin sudah mulai gitu. Cuman kalau misalnya kita rasakan mungkin benar-benar baru berasa 5 tahun ke atas sih nanti. Sebenarnya kita udah ngerasain sih sekarang. Cuman masih. Tapi kita sebagai penerima dari luar. Iya. Belum pembuat atau belum banyak nih yang pembuatnya gitu ya. Iya, ada tapi belum banyak. Oke, pas lah karena itu adalah misi algoritma, betul. democratize data science. Yep. Woi, jadi buat yang dengerin nih sekarang, listeners, kalau ngerasa pengen coba cemplung ya, belajar data science dulu deh, yang dari hal-hal yang simple, tapi ngerasa nggak ada basic programming, boleh datang di algoritma, cari aja yang namanya Maggie di algorit.ma. Nah, ini kita masih bahas tentang AI, tapi kayaknya bentar lagi waktunya habis. Ya, sedih ya. Kenapa kamu mau nyiptain AI di sini? Nah, kalau menurut David pribadi, saat ini AI yang menjadi favorit kamu apa sih yang ada di kehidupan sehari-hari deh? Yang ngebantu banget, yang kayak wah terima kasih Tuhan ada saintis-saintis yang menciptakan, menemukan metode machine learning ini sehingga terjadilah artificial intelligence ini, apa? Kalau yang paling ini lebih ke pribadi ya, yang lebih saya ngerasain itu adalah Maps, baik itu pakai Google Maps atau Waze, semacamnya lah. Karena kalau orang yang suka berpergian, traveling kayak gitu-gitu ke suatu tempat yang baru, misalnya sendirian gitu loh, dengan bantuan Google Maps misalnya, itu kita bisa lebih kayak nyaman gitu, lebih percaya diri gitu. Oh, saya bisa dituntun ya sama Google Maps kayak gitu. Dan itu benar-benar bagi saya ya, mungkin dan juga bagi kebanyakan orang benar-benar berasa banget. Sangat membantu dimanapun Anda berada, asal ada internet. Iya, betul. Sama GPS nyala, Anda aman gitu ya. Iya, langsung pesan ojol. Oh iya, bahkan sekarang kalau dulu benar cuma Maps, kayak saya ingat 3 tahun atau 4 tahun lalu, kalau sekarang udah ada pilihannya kayak mau ojolnya apa, terus juga nomor Transjakarta, atau mungkin kalau kereta naik dari arah mana. Iya, itu kayak pakai traffic kan. Terus kalau nggak salah ada juga bisa ganjil genapnya diatur kalau di Waze ya. Iya, kita tahu. Wah, iya benar, itu bagian dari artificial intelligence juga. Cuman memang yang dibutuhkan modalnya data yang besar. Data sih. Berarti Fit, kalau misalnya saya nih punya perusahaan pengen menerapkan data science, ketika saya sudah salah data yang kayak saya kira penting ternyata saya abaikan, atau saya malah mencatat data-data yang nggak penting, berarti nggak bisa jalan dong. Gini, kalau misalnya kita udah datanya kita serahkan lah misalnya ke dalam machine learning, si machine learning itu sebenarnya ngapain sih? Sebenarnya si machine learning itu kan nyari pola kan, gimana sih misalnya supaya goal kita tuh bisa achieve kayak gitu. Jadi
sebenarnya kalau misalnya kita mikir, oh data ini nggak penting, nggak usah kita masukin dulu lah ke machine learning gitu. Tapi pas dimasukin ke dalam machine learning, ternyata data itu penting gitu. Jadi mungkin di sini masih ada semacam kayak benturan antara pemikiran-pemikiran seorang ahli gitu. Misalnya dia udah ahli di bidang perbankan misalnya 20 tahun, dia tahu banget ini pola-pola penipuan tuh seperti apa kayak gitu. Jadi pakai domain knowledge-nya sang ahli gitu. Pas ketika masukin data-datanya ke dalam machine learning, nah berarti kita udah percaya sama si data. Karena kita ngebiarin mesin itu belajar dari data kita, dari behaviornya. Jadi dia akan nyari pattern-patternnya tuh, kayak gitu. Buat yang kayak saya nih agak blank, boleh mampir kali ya ke algoritma ya. Di mana sih kalau misalnya mau ketemu David, pengen ngobrolin lebih lanjut tentang AI, atau ternyata dia ada proyekan AI, pengen ngobrol sama David, boleh kan? Iya, bisa. Kemana? Datang aja ke algoritma di Menara Kadin. Lantai 4, di situ kita ada kelas kita, ada akademi kita di situ. Di situ saya salah satu pengajarnya juga gitu. Di situ kita benar-benar ngajarin machine learning, data visualization juga dari kita ajarin. Konsep, aplikasinya, implementasinya juga ya. Iya, betul. Biarpun tanpa basic programming. Tanpa basic programming, karena banyak banget student-student yang di algoritma, alumni lah bisa kita bilang, yang dia tadinya nggak ada basic sama sekali, karena semangatnya belajar dan bisa dibilang orang yang udah cukup tua kayak gitulah, bukan anak muda, berumur gitu ya. Berumur lah kayak gitu. Tapi dia punya semangat kayak gitu untuk belajar. Jadi ketika dia menemukan error-error, dia nggak menyerah gitu. Jadi kita bantu juga kayak gimana. Intinya sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita pelajari sih. Intinya adalah kita punya niat dan pantang menyerah gitu. Mantap. Aja. Jadi memang data science adalah ilmu baru nih listeners. Dan kuncinya sih mau umur berapapun, mau basicnya apapun, kalau memang mau belajar ya pasti ada jalannya dan pasti bisa aja ya. Pasti. Nah terakhir Fit, pesan-pesan dong buat pendengar kita nih yang mungkin bisa disampaikan tentang nggak usah takut sama AI dan segala macam. Boleh dong kasih sedikit kata-kata indah, mutiara. Kalau dari saya sih untuk para pendengar, jadi nggak usah khawatir sama AI. Jadi AI itu kalau dibilang bakal menggantikan manusia, itu saya rasa sih enggak gitu, karena tujuan dari AI itu sendiri kan untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu loh. Kalau manusianya dihilangkan, dia mempermudah siapa kayak gitu kan jadinya. Jadi intinya nggak usah khawatir, sebenarnya AI itu udah kita rasakan sekarang, manfaatnya udah berasa banget, dan bayangkan dengan pertumbuhan AI ke depannya nanti pasti itu akan membantu kita banget di sektor industri manapun kayak gitu. Jadi jangan takut, tapi justru bisa dirangkul. Dirangkul, harus bisa. Bisa kita jadi yang membuat AI-nya dong. Itu dia. Jadi kita nggak usah takut apa-apa lagi nih. Wah, oke. Mantap. Yang penting jangan takut dan mau belajar terus. Thank you David buat sesi kali ini. Ini seru banget mengenai artificial intelligence one-on-one. Jadi the magic behind the AI ya. Dan pastinya listeners terus dengerin, dan jangan lupa ini di-share buat mungkin teman-teman atau keluarga yang masih nggak ngerti konsep data science, AI itu apa sih. Boleh di-share podcastnya kita. Dan kira-kira minggu depan ada sesi apa, ditunggu aja. Yang pastinya Mega Logan pamit, David juga pamit. Data Talks by Algoritma. See you.